البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kita sekarang masih berada di pembahasan permasalahan yang kelima daripada permasalahan atau perbuatan serta ritual yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu mereka berhujjah dengan mayoritas. Dalam artian mereka menghukumi atau mereka melihat kebenaran itu ketika banyak orang yang melakukan atau ketika banyak pengikutnya. Dan sudah kita sebutkan barakallahu fikum wa hafizakumullah bahwasanya sandaran kita dalam menentukan al-haq, menentukan kebenaran bukan kembali kepada banyaknya pengikut, tidak pula sedikitnya. Namun kembali kepada apa? Kembali kepada ad-dalil. Nah, barakallahu fikum, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Nah, walaupun dia sedikit tapi berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka itulah kebenaran. Namun banyak tapi menyeleweng atau menyimpang dari jalur yang benar, menyimpang dari jalan yang lurus, menyimpang dari ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka berada di atas kebatilan walaupun banyak orangnya. Naam. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Shalal Al-Fauzan hafizallahu taala. Wallahu jalla wa ala fi ma qassa 'anil umam, dan Allah Subhanahu wa taala pada perkara yang Allah Taala telah mengisahkan tentang keadaan umat-umat sebelum, naam, atau terdahulu, akhbara annal qillata qad yakununa 'alal haqq. Bisa jadi yang namanya sedikit itu terkadang berada di atas kebenaran. Kama qala ta'ala, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidaklah, naam, dan tidak ada yang beriman bersamanya Nabi Hud alaihissalam kecuali sedikit. Naam, yang beriman dengan Nabi Hud alaihissalam sedikit tapi di atas kebenaran. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya terkadang yang sedikit itu juga, na barakallahu fikum, di atas kebenaran, dan itulah pada asalnya. Wa fil hadits alladhi 'uridat fihi al-umam, dan dalam sebuah hadis yang ditampakkan di hadapan Rasulullah sekelompok kaum ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditampakkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekelompok umat. Ra'an Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu ar-rahd. Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita melihat ada di sana seorang nabi yang bersamanya rahd. Sekelompok manusia. Sekitar 1 sampai 9. Barakallahu fikum, atau 3 sampai 9. Jadi sedikit sekali. Barakallahu fikum. Wan nabiyyu ma'ahu ar-rajul wa rajulan. Ada juga seorang nabi yang bersama dia pengikutnya cuma 1 orang atau 2 orang. Seorang atau 2 orang saja. Wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahad, dan juga nabi yang ada juga seorang nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Bayangkan ini. Barakallahu fikum. Falaysatil ibratu bikasratil atba' 'alal madhhab aw 'alal qaul. Perhatikan ini faedahnya. Maka yang dijadikan timbangan atau pelajaran, bukanlah yang dijadikan timbangan atau pelajaran itu dengan banyaknya atba' pengikut. Bukan banyaknya pengikut terhadap suatu madhab. Bukan banyaknya pengikut pada suatu madhab. Aw 'alal qaul, atau banyaknya pengikut dalam sebuah ucapan. Wa innamal ibratu bikauni haqqan aw batilan. Inilah jadikan patokan. Yang jadikan sandaran, yang jadikan perhatian baik-baik adalah apa? Keadaan dia itu benar atau batil. Fama kana haqqan wa in kana alaihi aqallun nas. Kalau seandainya itu adalah kebenaran walaupun yang berada di atasnya adalah sekelompok manusia yang sangat sedikit, aw law lam yakun alaihi ahad, atau bahkan enggak ada seorang pun yang di atas kebenaran tersebut. Maksudnya itu walaupun sedikit, madama annahu haqqun, selama itu adalah kebenaran, yutamassaku bih, maka wajib dipegang teguh dengannya. Wajib berpegang teguh dengannya. Fa innahu huwan najatu, maka itulah yang disebut dengan an-najah, yaitu keselamatan.
Wal batilu la yu'ayyiduhu kasratun nasi abadan. Sedangkan kebatilan itu tidak ada. Tidak akan bisa menguatkan kebatilan tersebut. Banyaknya manusia selama-lamanya. Walaupun banyaknya manusia, itu tidak akan bisa menguatkan kebatilan. Barakallahu fikum. Karena yang namanya kebatilan pasti akan hancur. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Hadza mizanun yajibu an yattakhidahu al-muslimu da'iman ma'ahu. Ini adalah sebuah timbangan yang wajib seorang muslim menjadikannya selama-lamanya bersama dia. Timbangan ini jangan sampai terlepas. Jadi kita lihat, barakallahu fikum, sekarang itu di hadapan kita cuma ada kebenaran atau kebatilan. Barakallahu fikum. Yang namanya kebenaran itu pasti benar walaupun sedikit yang mengikuti. Yang batil tetap dikatakan batil walaupun banyak yang mengikuti. Barakallahu fikum. Jadi secara tidak langsung kita simpulkan barakallahu fikum bahwasannya al-ibrah laisat bil kasrah wala bil qillah. Yang jadikan timbangan sandaran pelajaran itu bukan banyaknya atau sedikitnya. Wa innamal ibrah bitamassukihi bi kitabillahi jalla wa ala sunnati nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang jadikan timbangan sandaran kita. Mizan timbangan untuk mengetahui kebenaran. Apa itu tadi? Berpegang teguhnya dia di atas Al-Qur'an atau dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Itulah yang jadikan sandaran atau pedoman kita. Jadi jangan sampai keliru kita dalam memahami. Jadi tidak selamanya yang sedikit itu benar. Barakallahu fikum. Dan tidak selamanya yang banyak itu keliru juga. Kemudian sebaliknya, hukum asalnya bahwasanya kebanyakan yang banyak itu biasanya di atas kebatilan, tapi tidak mengharuskan. Dan biasanya yang sedikit itu di atas kebenaran dan tidak mengharuskan. Terkadang barakallahu fikum yang sedikit juga di atas kebatilan. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali dari kalangan hamba-hambaku yang bersyukur. Tidak bersyukur merupakan kebatilan. Barakallahu fikum. Ini menunjukkan bahwasanya tidak selamanya yang berada atau di minoritas atau sedikit itu di atas kebenaran. Terkadang juga di atas kekeliruan. Jadi mizan timbangan kita agar kita selamat dan tidak keliru dalam melangkah, timbangan kita untuk mengetahui itu adalah kebenaran adalah apa? Adalah berpegang teguhnya dia dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan banyaknya pengikut, bukan pula sedikitnya pengikut. Barakallahu fikum. Berikutnya, wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Sambungan riwayat tersebut, fatuba lil ghuraba, hadis Abi Hurairah ya. Islam itu bermula dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Fatuba lil ghuraba, beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Namun perlu diingat dan perlu diketahui, asing di sini menurut siapa? Barakallahu fikum. Jadi kita tidak merasa jangan merasa terkucilkan atau merasa minder atau takut, tidak. Asing di sini di hadapan manusia saja. Jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau kita cuma asing di hadapan manusia itu biasa, hal yang wajar dan biasa. Tapi jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan rezeki kepada kita, yang mengatur alam semesta. Jangan sampai kita asing di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Maksudnya ketika kita barakallahu fikum tidak melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan tidak meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, dikhawatirkan kita termasuk penduduk neraka. Wal iyadu billah. Tapi usahakan semaksimal mungkin. Barakallahu fikum, kita meniti jejak generasi salafun salih walaupun kita dianggap asing di hadapan manusia. Wadzalika, kata beliau, wadzalika hina yaksur asyarr wal fitan wad dalal. Yang demikian itu ketika semakin banyak kejelekan, fitnah dan kesesatan. Kita di mana-mana, di kampung terkadang Ahlus Sunnah Jamaah cuma satu keluarga. Terkadang cuma bahkan seseorang keluarganya semuanya awam, tinggal dia saja yang atau dia yang di atas Al-Qur'an Sunnah istiqomah. Itu merupakan apa? Berarti keasingan seperti itu. Barakallahu fikum, ketika banyaknya fitnah, banyaknya kejelekan dan kesesatan, akhirnya orang yang berada di atas kebenaran itu sedikit sekali dianggap asing. Kata beliau, fala yabqa 'alal haqqi illa ghuraba'u minan nas. Maka tidak tersisa di muka bumi, barakallahu fikum, di atas kebenaran melainkan orang-orang yang asing dari kalangan manusia. Dalam artian orang yang sedikit. Wan nuza'un minal qabail, dan juga segelintir dari
kabilah-kabilah yang ada atau suku-suku yang ada cuma sedikit saja. Yusbihuna ghuraba'a fil mujtama'il bashari. Maka mereka semua yang sedikit tadi menjadi orang-orang yang asing. Nah, di pandangan apa? Di dalam masyarakat manusia. Jadi manusia menganggap kita ini asing. Ajaran sesat menurut mereka mungkin. Ajaran yang tidak seperti yang lainnya, padahal ajaran yang kita ajarkan, barakallahu fikum, atau ilmu yang kita ajarkan adalah ilmu yang bersumber dari Al-Qur'an was sunnah. Sumbernya langsung dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bu'itsa wal 'alamu kulluhu. Nah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus wal 'alamu kulluhu yamuju fil kufri wad dalal. Nah, perhatikan ini. Nah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus, dalam keadaan alam semesta ini seluruhnya apa? Yamuju fil kufri wad dalal, bergelombang pada kekufuran dan kesesatan. Kemudian setelah itu apa? Wada'an nasa, kemudian Rasulullah berdakwah kepada manusia, menyeru kepada manusia, mengajak kepada manusia. Fastajaba lahu ar-rajulu wa ar-rajulan. Kemudian ada barakallahu fikum yang memenuhi panggilan atau memenuhi dakwahnya, menerima dakwahnya satu orang atau dua orang. Sampai atau hingga ila antakatsaru, hingga semakin membanyak. Barakallahu fikum. Wa kanat Quraisyun wa kanatil jazirah kulluha. Dan dahulu Quraisy, kabilah Quraisy, kemudian wa kanatil jazirah, dan jazirah kulluha, seluruhnya, wa kana al-'alamu kulluh, dan bahkan seluruh alam seluruhnya alad dalal, berada di atas kebatilan. Sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam zaman jahiliyah. War Rasul sallallahu alaihi wasallam wahdahu yad'un nas, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semula cuma sendirian menyeru, mengajak, berdakwah kepada manusia. Walladzina tabauhu qalilun binisbati lil alam, dan orang-orang yang mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Dilihat dari kebanyakan atau orang yang ada di alam semesta ini. Jadi pengikut yang mengikuti Rasulullah itu sedikit. Bahkan paman beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Abu Thalib bagaimana? Tidak mengikuti, walaupun barakallahu fikum seorang paman kemudian juga dekat dengan Rasulullah tapi tidak mengikuti ajaran Rasulullah. Barakallahu fikum, bapak beliau, ibu beliau juga mati dalam keadaan kekufuran. Waliya'udzubillah. Kata beliau, fal ibratu laysat bil kasrah, maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala, fal ibratu, maka yang jadikan pelajaran atau sandaran atau patokan atau pedoman, laysat bil kasrah, bukan banyaknya pengikut atau bukan mayoritas. Al ibratu bis shawab wa isabatul haq. Yang jadikan timbangan atau pedoman itu adalah apa? Yang jadikan patokan itu adalah kebenaran dan mencocoki al-haq. Paham ya? Kebenaran itulah jadikan sandaran dan patokan. Dan wa isabatul haq, dan juga mencocoki kebenaran. Kata beliau, idza kanatil kasratu 'ala shawabin fa hadha thayyib. Kata beliau, apabila yang banyak tadi, yang mayoritas tadi itu berada di atas kebenaran, maka itu yang perkara yang baik. Walakinna sunnatullahi jalla wa ala, akan tapi ini termasuk ketetapan Allah Subhanahu wa taala, annal kasrata takunu 'alal batil, bahwasanya yang namanya kebanyakan atau mayoritas itu seringnya terjadi di atas kebatilan. Dalam artian seringnya muncul ada di atas kebatilan. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin, dan tidaklah manusia banyak. Dalam artian yang mengikuti itu banyak, walaupun kamu semangat sekali untuk apa? Mendakwai mereka. Semangat sekali dengan keimanan mereka, berdakwah agar mereka beriman, tapi sedikit saja yang mengikuti gitu. Kemudian berikutnya, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka 'an sabilillah, dan jika engkau mentaati kebanyakan atau mayoritas orang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkan dirimu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Berarti kita sudah menyelesaikan permasalahan yang kelima, yaitu permasalahan yang sangat berbahaya, dan itu merupakan ritual dan amalan dan perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, yaitu mereka berhujjah dengan barakallahu fikum, dengan mayoritas kebanyakan pengikut, atau barakallahu fikum, kebanyakan amalan yang diamalkan itu menunjukkan benarnya perbuatan tersebut atau menunjukkan benarnya ajaran tersebut. Tapi sudah kita jelaskan bahwasanya laisatul ibrah bil kasrah wala bil qillah. Bukanlah yang jadikan anggapan atau patokan itu banyak sedikitnya, bukan. Wa innamal ibratu, tapi yang dinamakan ibrah, pelajaran dan juga patokan adalah apa? Adalah as-shawab,
Nah, adalah kebenaran alladzi yuwafiqu al-kitab was-sunnah, yaitu kebenaran yang mencocoki Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah, dengan atau di bawah pemahaman salaful ummah dari kalangan sahabat, tabi'in wa atba'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Nah, cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjauhi perbuatan atau amalan jahiliyah yang sangat berbahaya ini. Ada berikutnya permasalahan yang keenam nanti barakallahu fikum kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya mengenai bahwasanya orang-orang jahiliyah mereka berhujjah dengan apa? Dengan para pendahulu nenek moyang mereka, tidak dikembalikan pada syariat, tidak dikembalikan pada dalil, tapi mereka melihat keadaan atau melihat ajaran yang dilakukan oleh bapak-bapak mereka atau paman-paman mereka atau nenek moyang mereka. Nah, barakallahu fikum. Dan itu perkara yang keliru dan juga berbahaya. Insyaallah taala kita bahas pada pertemuan yang selanjutnya. Nah, cukup sekian dulu yang sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Bi'idznillah jalla wa ala, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.